Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, hari ini kita pertemuan pertama untuk mata kuliah kita, yaitu IoT dengan kemampuan cerdas. Mungkin sebelum dimulai, ada baiknya mungkin kalau bisa mengaktifkan kameranya sebentar. Saya perlu untuk mengcapture sebagai bukti berita acara hari ini. Jadi mudah-mudahan ada yang bisa mengaktifkan kameranya. Ntar kalau udah mulai mungkin bisa dimati lagi, nggak apa-apa. Oke, baik. Saya capture dulu ya sebentar. Mana wood saya? Oke, baik. Saya capture ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih. Oke, hari ini pertemuan kita mungkin baru intro ya, sama mungkin sedikit perkuliahan dulu mungkin ya. Mungkin saya coba aktifkan sharingnya. Oke, apakah sudah terlihat sharing slideshow-nya? Sudah, Pak. Oke, baik. Oke, ini mungkin saya menyampaikan rule ya. Sebenarnya saya sih nggak perlu menyampaikan ini karena udah apa namanya udah biasa mungkin kalian. Tapi ya udah nggak apa-apa, saya sampaikan dulu. Nah, ini karena kelas PJJ pengalaman semester kemarin berada di luar Jawa, di luar Bandung lebih tepatnya. Mungkin bisa saring kirim-kirim caranya gimana Pak? Caranya di atas ada annotate, nah, atau di atas, sorry, di layar kalau Anda menggunakan PC ya, di sebelah kiri itu bisa request annotate, terus kemudian nanti saya, sorry, saya akan approve, dan kemudian silakan yang pilih gambar ataupun eh, annotation-nya berupa arrow ya, tanda panah, panah kanan kalau nggak salah di gambarnya ya. Oke, saya coba approve dulu. Nah, ini contohnya. Jadi, saya ingin tahu Anda ada di mana. Nah, tekan sini. Saya lagi ada di sini. Ada gambar panah, biar kelihatan namanya. Klik satu kali aja, Pak, atau gimana ya? Nggak apa-apa, diklik ke atas gini kan, loh dia pindah-pindah tuh. Nih, kayak Mbak Firna udah nih. Yang gambar kiri arrow pointer. Oke, sama nih, berarti saya juga di Bandung juga, Mas Ray di Bandung. Oke, ada yang lain? What? Sorry, saya salah ngeklik, jadi terputus. Silahkan di request lagi. Maaf ini caranya gimana ya, Pak? Mouse-nya kalau pakai komputer bisa, tapi kalau pakai apa namanya, pakai laptop nggak bisa. Jadi kalau pakai komputer, mouse-nya dikiriin ke slide-nya, nanti ada muncul annotate, request atau request annotate.
Kemudian nanti di sebelah kiri ada arrow pointer. Nah, Anda tinggal pilih di situ. Oh ya udah nemu. Oke. Oh, kayaknya Bandung semua jangan-jangan. Nggak apa-apa sih kalau di Bandung. Kalau kemarin, semester kemarin, mahasiswanya luar Pulau Jawa. Ya, seru-seruan aja. Gitu kan. Oke, Udah, tapi sudah. nggak muncul. Masa nggak muncul? Ini kayak Diklik terus muncul pindah-pindah. bentar doang, terus hilang lagi tuh. Hilang lagi. 4 partisipan can annotate. Tulisannya sih udah ada 4 nih yang bisa mau annotate nih. Ya udah. Kalau tidak bisa ya udah nggak apa-apa. Oke, kita lanjut saja ya berarti ya. Tapi ini berarti yang nggak bisa mengannotate siapa ini? Mas Alif ya? Baru nemu Pak. Oh, baru nemu. Oke. Mas semua nih, kita di Pulau Jawa juga atau di tempat lain? Udah udah request annotate tapi pas diklik nggak muncul Pak. Diklik nggak Sama muncul. Pak, saya juga hilang. Muncul terus hilang. Muncul terus hilang. Wah, Nah iya sama gimana lah. deh. Nggak bisa kayak saya gitu ya, pindah-pindah kalau kliknya ya. Iya Pak. Oke, ya udah deh, nggak apa-apa deh. Berarti ini sama Mas Alif sama Mas Ikman ada di mana nih posisinya? Di Cimahi Pak, di Jawa Barat juga sih. Di Jawa Barat juga. Oke, Mas Saya Alif. Kalau Depok Pak. Mas Ikman di mana? Dari mana Mas Ikman tadi? Mas Depok Pak. posisinya? Oh, Depok. Wah, saya baru besok mau ke Depok. Ya udah nggak apa-apa. Oh, ada yang baru masuk. Nah, saya masukin dulu. Oke, mungkin itu dulu ya. Kita lanjut lagi deh. Oke, saya stop. Oke, di slide ini kita mungkin nanti akan bicara tentang perkenalan, aturan perkuliahan, deskripsi, learning outcome, kriteria, materia, dan ujung-ujungnya tim project. Saya tadi sebenarnya juga ingin sambil tahu tuh urusannya nanti di akhir ya, di akhir itu kita good news, bad newsnya. Good news, bad newsnya itu good newsnya nggak ada UTS, nggak ada UTS, nggak ada UAS, tapi bad newsnya pasti jadinya proyek besar. Jadi ya kita ingin tahu kalau lokasinya berdekatan, apakah memungkinkan tim proyeknya dikerjakan bersama-sama atau karena berjauhan mungkin ya sudah nggak apa-apa sendiri-sendiri gitu kan. Saya merefer dari lokasi gitu ya karena kalau untuk kelas reguler mungkin namanya teamwork atau kerja kelompok mungkin udah masih bisa dilakukan tapi kalau kelas PJJ ini kan memungkinkan mahasiswanya jauh di luar sana gitu kan jadi sangat tidak memungkinkan untuk tim project ya tapi ya nggak apa-apa nanti kita lihat deh. Oke. Oh iya, saya belum nanya. Ini semua sudah bekerja atau gimana nih? Mungkin bisa bisa di chat ya, bisa disampaikan di kolom chat misalkan. Silakan, ntar saya lihat chatnya. Oh, aktif kok chat saya. Oke, jadi silakan disampaikan di kolom chat. eh
Kalau sudah bekerja berarti apa istilahnya? Mungkin bisa disampaikan kalau takutnya nyebut nama kantor takut endorse ya. Mungkin bidang pekerjaannya aja. Nanti dibilangin kalau nyebut PT nanti disuruh bayar, Pak. Mungkin ini ya bidangnya kalau boleh. Nah, ini siapa? Ini rata-rata udah bekerja semua berarti ya, aman ya berarti ya. Dari Mas Alif, Mas Itman, Mbak Firna, Mas Mazid, Mas Ali, Mas Rey. Oke, wah, programmer semua nih. Mantap, mantap, mantap. Berarti apa ya istilahnya? Sudah cocok. Sudah cocok, mudah-mudahan ya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih informasinya. Eh, karena kemarin ada yang backgroundnya bukan IT, beberapa anaknya, jadi udah nggak apa-apa. Hari ini perkenalannya mungkin seperti ini. Jadi saya backgroundnya seperti yang disampaikan di sini, dan saat ini status saya juga masih mahasiswa, sama seperti Anda. Nih, udah ketuaan ya, ketuaan baru ngambil S3. Iya, karena kalau dosen itu biasanya kegiatannya cuma ngajar, kalau nggak ngajar dia melakukan riset, kalau nggak riset dia kuliah, kalau nggak kuliah ya dia gara-garanya menjabat. So, saya baru kesempatan melanjutkan studinya baru kemarin 2019. Alhamdulillah itu juga dapat beasiswa dari LPDP. Lumayan tuh. Menurut saya sepanjang pengetahuan saya beasiswa yang paling manusiawi hanya LPDP sepertinya. Oke, mungkin saya skip ya. Tapi kalau misalkan ada yang pingin nanya atau berkenan nanya, Pak, saya mau ada cita-cita lanjut S2, S3. Nah, gimana caranya dapat LPDP atau apa yang harus saya persiapkan? Mungkin nggak apa-apa, feel free to kontaknya. Oke. Kemudian di sini ada beberapa sertifikasi profesi yang saya punya. Saya nggak mau nulis semua, ini satu aja deh, satu field aja yang memang sampai saat ini saya masih aktif gitu kan. Kemudian kontak email seperti ini, nomor HP juga ada. Karena saya yakin yang lain udah join grup ya, jadi mungkin silakan komunikasinya di situ. Kalau ada pertanyaan di grup pun usahakan jangan japri, karena biar teman-temannya juga tahu pertanyaannya apa dan kemudian saya jawabnya seperti apa. Dan kemudian mohon maaf kalau kadang-kadang saya agak slow respon karena mohon doanya mudah-mudahan semester ini pun bisa selesai S3 saya. Bisa maju sidang promosi karena tinggal nunggu jurnal sebenarnya. Jurnal sudah ada sebenarnya. Saya sudah dapat jurnal, sudah berhasil publish Q1 jurnal saya. Topiknya blockchain. Oke, ini rule. Oh, saya nggak ngaruh ini. Ini rule kalau offline sebenarnya. Ya, ini juga offline nggak ngaruh. Skip saja. Nah, ini kelas online, aktifkan video. Mau mandi nggak mandi bukan poin plus nggak. Memang sih. Keterbatasan kota wajib. Oh ya. Saya mengacu yang sini aja. Ada yang nggak pede nyalain video nggak apa-apa. Keterbatasan sinyal saya oke kan. Ya, jadi yang penting kalian hadir. Oke, next ini di LMS-nya. Oke, pasti udah masuk ya, karena udah masuk ke sini. Perkuliahan kita modelnya online class dan belajar mandiri pastinya online dalam arti kegiatan tatap muka seperti ini dan juga belajar mandiri dari LMS yang ada. Penyampaian materi
latihan soal, diskusi, tugas, dan presentasi. Oke, intinya mata kuliah kita ini ngapain? Mata kuliah kita ini adalah belajar untuk memahami konsep tentang penerapan artificial intelligence pada teknologi IoT, ya, Internet of Things, kurang N itu. Kuliah ini tidak difokuskan untuk pembuatan device. Nah, ini. Jadi, apa ya? Gara-garanya, gara-garanya disebut tidak fokus pada pembuatan teknologi IoT-nya. Artinya kita dikomplain nih. Beberapa beberapa waktu yang lalu di awal-awal mata kuliah ini terasa sangat membebani bagi orang tua. Ya. Oh, tapi kan kalian udah bekerja, karena kalau udah bekerja biasanya biayanya dari kalian sendiri nih biasanya. Nah, tapi tetap artinya mata kuliah ini terbebaninya karena pembuatan alat biasanya. Nah, untuk karena itu mata kuliah kita tidak difokuskan untuk membuat device atau alat, tapi lebih ke konsep lanjutnya. Jadi pengaplikasiannya. Intinya nanti kita akan bicara ini. Nah, mampu membuat sebuah aplikasi yang berbasis smartphone yang menerapkan konsep kecerdasan artifisial untuk perangkat IoT-nya. Jadi nggak serta-merta bikin alat sensor dan sebagainya. Kita akan memaksimalkan fitur-fitur yang ada di smartphone Anda untuk belajar artificial intelligence-nya. Jadi di HP itu banyak sekali sensor yang bisa kita gunakan dan bisa kita terapkan, gitu kan, untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Contoh paling sepelenya itu. Kalaupun ada yang nanya, Pak, tapi saya tetap ingin bikin alat, Pak. Jadi saya tetap akan beli Raspberry Pi ataupun Arduino dan membeli beberapa sensor untuk keperluan nanti bahwa di tugas akhir pun saya pengennya bikin interface seperti itu. Oh, ya kalau itu sih berarti bukan kami menyarankan, tapi karena memang Anda yang minta sendiri gitu ya. Jadi nanti kami nggak akan disalahin. Ini dulu tuh saya sama Pak Bayu yang sering diomelin. Akhirnya ya udah deh kita belokin. Oke, komponen penilaiannya seperti ini, ada assessment, ada quiz, ada tugas besar. Kok quiz harusnya tugas nih? Bener, saya nggak pernah ngasih quiz. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Kemudian penilaian tugas seperti apa? Kesesuaian jawaban dengan pertanyaan, dengan perintah yang diberikan, bahasanya agak jangan aneh-aneh, bahasanya baku, ide orisinal, presentasi, ide orisinalitas, teamwork, dan tidak melakukan pelanggaran. Untuk materi, nah ini materi yang akan disampaikan, kita bicara introduction-nya hari ini, kemudian ini beberapa materi-materi yang akan disampaikan dalam satu semester kita ini nanti. Nah, jadi mungkin bicara konsep IoT-nya terlebih dulu kita akan sampaikan hari ini, dan kemudian yang kedua pengaplikasian ini nanti sebagai gabungan ataupun lanjutan menuju ke tugas besarnya. Jadi di pertemuan belakang mungkin tidak ada pertemuan tatap muka secara online begini. Tapi karena ini kelas PJJ, saya juga diwanti-wanti sama Kaprodinya. Pertemuan tatap muka secara online ini mungkin hanya 4 kali, makanya saya coba nanti memilihkan lagi yang seperti apa. Karena kalau di kelas reguler biasanya ini semua kita ketemu. Sampai sini baru tidak ketemu. Tapi karena katanya PJJ hanya 4 kali ya, mohon koreksi saya kalau salah. Kalau salah informasi. Jadi ya, hanya pertemuan seperti ini hanya dilakukan 4 kali. Mungkin saya coba pilihkan dari mana saja yang akan kita dapatkan gitu ya. Oke. Beberapa referensi di internet udah banyak sekali nih, sampai paling gampang. Bahkan mungkin
terkait dengan tugas pun nanti kalian bisa mengacu ya di beberapa situs seperti GitHub. Itu banyak sekali ya yang kira-kira let's say hampir mirip. Anda bisa ambil. Bahkan mungkin mirip banget juga ada. Karena intinya S1 itu replikasi kalau saya sih. Jadi Anda bisa mereplikasi, terus kemudian Anda bisa mencoba based on kebutuhan Anda sendiri, memodifikasi sedemikian rupa sehingga jadi gitu ya. Oke, next di mana di sini tim project-nya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ini tim project ini kita akan coba arahkan dari awal. Tapi tergantung sih, nanti saya biasanya ngelihat performance dulu dari tugas-tugas yang disampaikan seperti apa. Nah, dan kedua, karena ini PJJ, kalau saya paksa satu tim 2 orang dan teman-teman posisinya jauh-jauh, ya saya nggak mungkin gitu kan. Artinya ya silahkan deh. Tapi yang jelas di sini disebutkan proyeknya ditekankan pada artificial intelligence-nya, bukan pada pembuatan alat. Jadi disarankan menggunakan smartphone sebagai sensor karena banyak sekali sensor-sensor yang ada di smartphone Anda. Misalkan apa? Misalkan ada smartphone Anda pasti ada beberapa yang sudah menggunakan NFC misalkan, NFT, NFC, terus kemudian apa lagi? Sensor-sensor giroskop untuk bisa diambil sebagai sensor vibrate getaran gitu kan, itu juga bisa. Oke, kemudian nah ini tim project ini nanti ujungnya adalah pas UAS ya, pas UAS harapannya sudah bisa menghasilkan sebuah project. Nah, persentase penilaiannya seperti ini. Ada ide dan desain prosesnya seperti apa, kemudian bagaimana intelijen algoritma program yang dibikinnya, kemudian ada programming dan implementasinya seperti apa, UI dan sebagainya misalkan, kemudian dari teamwork-nya dan demonya kita lihat seperti apa. Nah, karena di sini ini programmer semua nih, ada yang software developer, mobile developer, front end, back end. Nah, ini seru nih. Ini memang hobinya ngoprek ya. Oke. Nah, beberapa topiknya. Ada beberapa topik yang bisa dipilih dari sini gitu ya. Dan beberapa kemarin yang bagus mungkin ini nih, ada yang assessment of road condition. Nah, terus kemudian ada juga yang control of drive mode. Nah, ini tapi bukan Google Map-nya, tapi lebih ke HP-nya melihat tingkat kelelahan supir dari mata. Jadi kalau supir udah kelihatan ngantuk, HP-nya bunyi, gitu kan. Atau kalau lebih seru lagi mungkin nggak cuma bunyi dia, buzzernya bunyi, buzzernya nyala, suaranya bunyi. Syukur-syukur bisa bikin nggak ngantuk tuh supir, based on mood-nya mungkin. Kan bisa juga seperti itu. Banyak deh, pokoknya ini banyak nih. Ada smart location, navigation, smart location tracking. Kalau ditambahnya misalkan HP-nya bisa tahu bahwa penggunanya ini dalam keadaan emergensi atau tidak. Contohnya gimana? Contohnya misalkan kita penggemar naik sepeda, terus kemudian tiba-tiba saya terjatuh. Nah, berarti kita bisa melakukan tracking dari XYZ-nya si HP kan, bahwa dalam detik yang nggak terlalu lama posisinya sudah berada di tanah. Bisa jadi orangnya jatuh. Kalau jatuh, kita nggak tahu seperti apa. Tapi mungkin bisa alert rumah sakit misalkan, atau alert orang terdekat gitu ya. Jadi tujuannya
Bisa jadi kalau beberapa contoh implementasi, alat HP-nya saya ikat di misalkan bahu atau di lengan orang tua. Jadi kalau orang tua jatuh itu dia tahu, kita tahu begitu jatuh langsung meng-SMS atau menginformasikan seperti apa ke orang terdekat bahwa eh, ini orang tua kita ini jatuh nih, gitu ya. Oke, lanjut. Oh, udah habis. Oke, untuk slide yang ini saya tutup dulu. Sekarang saya lanjut yang ini. Oke, seputar introduction rule-nya seperti itu tadi. Mudah-mudahan tidak ada hal yang aneh ya. Dan kita lanjutkan. Ada beberapa bagian yang akan kita sampaikan hari ini. Bicara definisi dan terminologinya seperti apa. Kenapa IoT? Nah, dulu kita bilang mungkin teknologi internet ini bikin perubahan, ya, membuat sesuatu yang perubahan yang cukup signifikan di kehidupan kita sehari-hari. Saya pertama kali kenal internet pun itu intinya buat browsing gitu ya. Intinya buat mencari berita, mencari sesuatu. Terus kesininya bahkan internet ini menjadi sebuah kebutuhan primer mungkin kepada orang-orang sekitar, dan saat ini pun segala sesuatu sudah dicoba dikonekkan dengan sesuatu. Nah, artinya di sini thing-nya ini adalah sesuatu yang terhubung, yang semula dia bekerja berdasarkan informasi yang diberikan. Jadi dulu ada artificial intelligence yang diberikan kepada sebuah mesin. Ya. Jadilah sebuah robot. Dan sekarang bicaranya bagaimana itu juga berpengaruh ke kita. Nah, jadi ya, bisa dibilang mesin to mesin bisa ngobrol, mesin to human juga bisa nyambung gitu ya. Jadi kemudian bicara Internet of Things mungkin lebih ke apa ya istilahnya? Bagaimana sebuah objek bisa saling berkomunikasi, bisa saling terhubung, terintegrasi, dan memberikan sesuatu yang baik, khususnya untuk kehidupan kita deh. Jadi kedepannya misalkan Anda Anda udah bekerja nih, pulang dari kantor, kemudian kehujanan di tengah jalan, harapannya sampai rumah mungkin ada yang pengen minum kopi gitu kan, minum susu, pengen yang hangat-hangat minumannya gitu kan, atau bikin teh. Nah, kita bikin sebuah device yang bisa mendetek keberadaan kita kalau mau menuju ke rumah, sehingga otomatis misalkan apa, coffee maker yang ada di dalam rumah kita otomatis menyala dalam tanda kutip, karena dia udah tahu, yang di rumah sudah tahu sistemnya, kita 5 menit lagi sampai. Jadi begitu datang, naruh tas, tinggal minum. Nggak perlu lagi nunggu 5-10 menit, manasin airnya terlebih dahulu, baru bikin kopinya. Nah, nggak perlu seperti itu. Kan seru kalau udah kayak gitu. Oke, lewat. Nah, kemudian ini yang tadi dibilang thing-nya tadi ya. Things-nya apa aja nih? Ya, ini things-nya. Segala sesuatu. Tadi saya bilang kopi, coffee maker, kemudian mungkin ini ada sepatu yang bisa mendetek, menginformasikan berat badan pemakainya. Untuk cowok nih apalagi nih ya, gitu kan. Sepatu hanya untuk dipakai jalan, terus kemudian ngantor gitu kan, ataupun buat having fun, tapi juga bisa juga untuk memonitor bahwa hari ini berat badannya meningkat atau berat badannya bertambah,
karena habis makan nggak bener. Jadi sepatunya udah ngasih tahu. Selamat pagi Pak Vidi, hari ini karena sudah makan di junk food, sebaiknya jalan kaki sebanyak sekian atau melangkah sekian langkah untuk membakar kalori. Misalkan kayak gitu kan seru. Ada personal apa? Dan personal trainer, personal health, personal healthcare yang mendampingi kita. Jadi ini semua ini bisa dibilang mungkin sangat seru ya, kalau udah kayak gitu. Building management bisa di kantor. Urusannya di kantor tuh kadang-kadang kita pulang kantor lupa matiin lampu, matiin listrik. Ya, gimana caranya? Ya, dibikinlah smart energy, efisien. Jadi orang terakhir yang ada di kantor ketahuan dari mana? Ketahuan dari tappingnya, kan? Nah, berarti sudah sore, sudah malam, orang terakhir pasti akan otomatis mematikan lampu-lampu yang ada di kantor. Jadi bicara smart energy waste-nya sudah dibikin. Banyak sih. Agriculture juga dan sebagainya. Oke, lanjut. Nah, ini kita bicara IoT sama kita bicara cyber physical system. Nah, kalau ngomongnya IoT adalah sebuah sistem yang berinteraksi, berkorelasi dengan komputer atau perangkat komputer, ya, di mana memiliki kemampuan untuk mentransfer data. Sedangkan cyber physical system adalah sebuah kolaborasi komputasi, kolaborasi beberapa komputasi, di mana tujuannya adalah untuk menyediakan data. Jadi dalam tanda kutip biasanya orang bisa bilang, at least IoT ini perangkat-perangkat yang merupakan gabungan dari berbagai macam sensor, terus kemudian bisa bisa saling berinteraksi dan mungkin bisa melakukan aksi. Jadi ini intinya pada saat yang data bersamaan dia bahkan juga bisa tersedia di dalam internet informasinya. Kemudian ada IoT versus AI. Nah, ini dua hal yang kita gabungkan di mata kuliah ini. AI enable IoT. Jadi AI-nya diambil karena ada ada masukan dari IoT-nya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya contoh paling gampang, IoT tidak akan bekerja tanpa adanya AI. AI tidak tergantung IoT. Jadi kalau misalkan kita bilang bikin kecerdasan buatannya tidak perlu sensor, itu bisa. Tapi mungkin akan lebih baik lagi bahwa AI-nya ini dibikin pinter dengan menambahkan sebuah IoT. Contoh misalkan ada robot yang bisa menggenggam telur. Nah, dia tahu dia harus ngasih tekanan seperti apa untuk menggenggam telurnya, gitu kan? Sedangkan kalau menggenggam sebuah apel pasti akan beda lagi bagaimana cara menggenggamnya. Harus ada pressure seperti apa dia bisa menggenggam supaya tidak jatuh. Jadi ini ada sedikit kecerdasan dan juga ada sedikit sensor yang digunakan. Oke, lanjut dulu. Kalau bicara IoT dan Wireless Sensor Network atau WSN, nah ini hubungannya biasanya wireless sensor network ini adalah sebuah sensor-sensor yang dalam tanda kutip dia hanya menangkap informasi atau mengirimkan informasi berdasarkan tipe sensornya. Sehingga dalam tanda kutip biasanya WSN dan IoT ini adalah gabungan atau WSN-nya sendiri hanya sensornya saja. Terus kemudian di dalam IoT akan lebih oke lagi kalau ada beberapa sensornya. Nah, contoh sepele misalkan kita punya PSN untuk sensor suhu. Nah, sensor suhunya ini pun
bisa bisa sangat banyak sekali. Misalkan di dalam satu ruangan kita bisa pasang wireless sensor network-nya lebih dari satu tergantung jumlah ruangan yang ada. Dan baru sensor-sensor tadi digabungkan dengan sebuah gateway, dikoneksikan dengan application servernya, dan juga bisa di-collect dengan IoT-nya. Kalau misalkan nanti ke depannya kita pakai MQTT gitu ya, bisa diinformasikan atau hanya sebagai informasi atau juga bisa hanya sebagai alert saja. Tapi kalaupun ngasih action, berarti artinya misalkan, oke, suhunya panas, berarti AC-nya dinyalakan. Oke, suhunya dingin, berarti heater-nya dinyalakan. Mau panas, saya ini kepanasan, berarti saya harus nyalain AC. Oke. Ini perbedaan WSN sama IoT. Di sini WSN ini lebih ke merefer ke beberapa sensor ya. Sedangkan kalau IoT ini berarti konsep interaksinya. Jadi kalau misalkan sensor-sensor ini kita gabungkan bisa disebut IoT itu di dalamnya bisa ada WSN juga. Tapi kalau WSN ya dia WSN aja, wireless sensor saja. Secara konsep paling gampang mungkin di sini ada tiga kunci teknologi utama untuk artificial intelligence berbasis IoT ini bisa berjalan dengan baik. Karena tadi ada bicara wireless sensor network gitu ya, atau WSN, di mana WSN ini dia bisa mengcapture data dan mengirimkan data dalam jumlah banyak, dan masalahnya adalah kalau dalam data jumlah yang banyak pasti akan butuh media transmisi yang cukup bagus juga. Makanya bisa dibilang IoT dan AI ini akan sangat bisa berjalan dengan baik kalau ada ketiga hal data ini. Jadi yang pertama ada artificial intelligence-nya, ada network-nya, ada datanya. Bahkan kalau bisa dibilang di sini ini ada AI, ada 5G, ada big data. Kenapa bilang 5G, Pak? Iya, karena untuk generasi komunikasi data, khususnya network, ya, kita sekarang banyak menggunakan wireless. Nggak ngomong pakai kabel gitu. Kalau kabel mungkin pada ngomong, oh Pak pakai fiber aja. Nah kan ini kan kita nggak mungkin masang sebuah perangkat IoT di hutan itu menarik kabel, kan nggak mungkin. Nah, so bicaranya kita masang perangkat IoT-nya di hutan, misalkan kita pasang sebuah sistem fire detection. Jadi untuk mencegah kebakaran hutan. Yang beberapa tahun yang lalu sering kalau udah Kalimantan atau Sumatera kebakaran itu asapnya kemana-mana. Nah, kita bisa bikin alat untuk mendeteksi adanya api ataupun adanya kepulan asap. Nah, tapi kan nggak mungkin saya narik kabel, maka bicaranya selalu bicara adalah wireless. Nah, wireless yang oke itu biasanya sudah masuk ke 5G. Kita belum Pak, di Indonesia belum Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi mungkin mudah-mudahan nanti, atau mungkin generasi Anda mungkin yang akan menikmati 5G, meskipun sekarang juga sudah mulai ngomong 6G gitu ya. Bahkan big data. Jadi artificial intelligence ini digunakan untuk mengolah informasi berdasarkan banyaknya data yang masuk, ditunjang dengan teknologi network yang cepat sehingga komunikasinya berjalan dengan sangat-sangat baik. Oke, kemudian ada segmen dari AI IoT ini. Yang pertama mungkin kita sebut wearables. Kemudian yang kedua ada smart home, ada smart city, yang terakhir ada smart industry. Wearables ini banyak ya, saya yakin Anda juga ada yang sudah menggunakan secara tidak langsung. Contohnya adalah penggunaan smartwatch misalkan. Smartwatch seperti ini ya biasanya juga sudah mendata detak jantung, kadar oksigen dalam darah, apalagi ya suhu tubuh misalkan. Nah, itu sudah mulai banyak ya. Bahkan sekarang bisa dibilang ini
banyak yang menggunakan, akan juga banyak yang langsung mengintegrasikannya. Karena contoh dalam tanda kutip ada orang yang memerlukan penanganan khusus. Misalkan kalau begitu tensinya tinggi, terlihat dari apa gitu kan, nah itu bisa bisa diobati dan sebagainya. Banyak sih, pokoknya ini ceritanya banyak banget. Bahkan misalkan, nah ini ada augmented reality sama earbud. Nah, ini emang bisa Pak, bisa digabung? Ya bisa aja sih. Kita ngomong untuk apa namanya? Misal apa ya? Ini deh, kalau misalkan kita membantu orang buta berjalan, nah, ini wireless ini bisa membantu memperingatkan si penggunanya bahwa di depan saya apa, di pinggir kiri saya apa, di kanan saya ada siapa, gitu kan? Nah, kan bisa kita bikin seperti itu seru juga. Augmented reality juga banyak lah, beberapa hal yang bisa dilakukan. Oke, smart home. Nah, ini tadi yang salah satu yang saya sampaikan, IoT appliances. Nah, kopinya otomatis nyala. Otomatis minimal kopinya siap untuk menyeduh. Tinggal pencet, selesai. Smart thermostat, lagi smart speaker. Nah, ini contoh. Misalkan datang dari kantor, karena kita punya smart home dan smart home-nya bisa tahu bad mood atau good mood mukanya kita. Jadi begitu bad mood ya musiknya menyalakan lagu-lagu yang sifatnya menenangkan. Melakukan terapi yang lebih menenangkan. Kalau lagi happy nggak apa-apa lah dikasih musik metal mungkin ya. Atau gitu datang musik metal, jeng jeng gitu kan seru. Suhu juga tahu bahwa kita lagi kedinginan, misalkan berarti masuk pinginnya agak mencari ruangan yang hangat. Jadi ruangannya sebelum kita datang sudah hangat duluan, jadi masuk langsung hangat. Akan lagi kepanasan, masuk langsung dingin. Sebagai contoh yang sering saya alami pribadi, misalkan kalau sudah bepergian luar kota, masuk ke hotel, masuk ke kamar hotel harapannya sudah pengen dingin gitu kan, tapi yang terjadi ya harus nunggu dulu. Jadi kita masih ada 5-10 menit waktu keringetan di dalam apa namanya ruangan sehingga perlu waktu. Nah, lebih seru lagi kalau misalkan kita bikin di hotel itu begitu kita check in dari bawah AC-nya sudah langsung nyala. Nah, kan seru. Oh, orang ini udah mau masuk nih, mau masuk ruangan, AC-nya dinyalain. Jadi nggak perlu menunggu waktu untuk bisa dingin gitu ya. Next, juga smart city. Nah, karena tadi Maros ada di Bandung, mungkin sudah sering lihat ya di bypass ya. Lingkar bypass Bandung ini ada beberapa teknologi yang sudah mulai dipasang, misalkan hanya untuk mendeteksi kecepatan kendaraan. Nah, saya nggak tahu nih, kecepatan kendaraan ini hanya sebatas informasi saja atau apa ya istilahnya, sudah terintegrasi. Ya, kalau sudah terintegrasi lebih seru lagi gitu ya. Jadi begitu gambarnya muncul di atas 60 kilometer, kan gambarnya itu si smiley-nya merah tuh. Nah, nggak cuma merah sebenarnya, dia juga merekam mencatat bahwa nomor kendaraan Anda sudah masuk data kami sehingga siap-siap nanti bayar denda. Nah, kan itu contoh integrasinya. Ini juga perangkat IoT gitu ya. Oke, untuk di industri juga sama. Ini yang paling seru kalau udah ngomong. Mungkin bisa browsing ya. Itu contohnya smart industry di pergudangannya Alibaba. Semua full IoT, semua full robotik. Jadi jalan sendiri gitu ya. Jalan sendiri, milih barang sendiri, kemudian masukin ke dalam paket dan sebagainya. Nah, itu contohnya nih. Oke, ke depan future IoT teknologinya bisa kemana-mana. Tinggal tergantung apa ya niatnya. Jadi kayak sekarang kita bicara posisi current-nya seperti apa nih, gitu ya. Misalkan edge computing, kita ngomong smart thermostat, smart appliances, ke depannya mungkin sudah home robot, ya, bahkan mungkin ini nyebut autonomous vehicle.
Oke, contoh ngomong autonomous vehicle, contohnya kalau di Indonesia mungkin apa? Tesla ya. Tesla ada nggak di Indonesia? Ada Pak. Ya. Udah pintar belum Teslanya? Saya yakin Teslanya malah jadi bodoh. AI-nya malah jadi bikin bingung. Gara-gara mobil Teslanya lagi jalan, AI-nya lagi driving secara otomatis, tiba-tiba di depannya ibu-ibu bawa motor metik. Mampus deh itu. AI-nya bingung gitu kan. Sennya ke kiri, kenapa dia beloknya ke kanan? Wah, bahaya kan? AI-nya nggak bisa paham dengan itu. Belum lagi yang lewat misalkan apa tukang beca lewat. Oke, banyak lah. Oke, kemudian dari sisi voice biasa kalau dulu untuk satu dimensi punya smart speaker, dua dimensi kita punya voice activate LCD display dan sebagainya. Ke depannya mungkin bisa bilang NLP, payment voice authentication. Wah, bayar pakai suara. Oke, ide bagus, tapi gila habis cabut gigi mungkin suaranya agak beda. Karena ada kapas di mulutnya. Mungkin bukan ini ya, bukan apa namanya, bukan voice sih yang bagus. Retina mata sambil Anda apa bikin iktp itu kan direkam retina matanya. Pertanyaan sepelenya, retina matanya buat apa di data? Atau datanya jadi apa? Jangan-jangan nggak kepake datanya kalau nggak dipakai sistemnya gitu kan? Oke. Ada Vision AI. Nah, ini masalahnya mungkin komunikasi juga dari segi resolusi video ya, 4K saat ini mungkin bisa lebih asik lagi 8K ke depannya. Video analitiknya juga lebih seru. Artinya kalau sekarang mungkin bicara object detection ya, object detection. Mungkin kedepannya sudah lebih benar object detectionnya, tidak lagi salah. Oke, saya coba agak cepat. Kita bicara infrastruktur dan arsitektur. Di mana di sini ada hardware, ada network, dan juga ada software infrastructure. Di dalam gambar di sini kita juga udah bisa lihat IoT infrastructure yang terjadi ini pasti urusannya ada things-nya, ada sesuatu hal yang akan menjadi sensor ataupun aktuator, dan ada gateway-nya yang saling menghubungkan, dan ada infrastructure cloud mungkin untuk sarana penyimpanan datanya, dan ada network infrastructure untuk saling menghubungkan. Jadi ini keempatnya ini dalam tanda kutip saling keterkaitan supaya arsitektur IoT-nya bisa berjalan dengan baik. Sedangkan bicara komponen IoT-nya di sini ada tetap ada 4 tadi, ada sensor device, ada connectivity, ada user interface, ada datanya. Sedangkan bagaimana kita bicara sensornya ini untuk mendeteksi sesuatu, connectivity-nya untuk menghubungkannya, dan bagaimana data tersebut diproses, dan kemudian UI-nya juga harus seperti apa. Contoh sepele misalkan kalau kita sedang berkendaraan, saya yakin pengguna roda 2 misalkan, nah Anda juga pengguna roda 2, dari jauh kita sudah punya sensor mata kita melihat bahwa itu lampu merah. So, sensor mata melihat itu ada lampu merah, terus kemudian melakukan konektivitas dengan otak untuk mengisyaratkan kepada tangan kita untuk ngerem. Kalau pakai matic, kalau pakai yang tidak matic mungkin mengisyaratkan kakinya untuk ngerem. Kalau motornya pakai bukan matic berarti kan remnya di kaki itu, ya kan? Untuk mengerem dan tangannya untuk mengurangi kecepatan atau juga sambil ngerem. Nah, artinya ada sensornya, kemudian ada data yang saya proses di kepala atas dasar yang dikirim oleh si mata kita, oleh otak.
dikirimkan data bahwa sekian ratus meter lagi, sekian puluh meter lagi, ini harus ngapain. Nah, kalau user interface ini mungkin kita bicaranya karena kita pasang di sebuah device, maka kita harus bisa lihat tampilannya seperti apa. Gitu. Kalau manusia kita nggak perlu user interface ya. Kita begitu melihat lampu merah, kita sudah bisa mengira-ngira jaraknya berapa supaya kita bisa mengurangi kecepatan. Contoh. Nah, ini penjelasan lebih detailnya tadi. Di sensor device-nya dia ngapain untuk mengoreksi data, terus kemudian baru memberikan informasinya. Nah, ini yang ada di smartphone. Di smartphone ini beberapa sensor yang bisa digunakan. Artinya sudah bisa kita buat sebuah HP yang memiliki artificial intelligence. Contohnya misalkan ini ya, bisa ambient light, machine vision, optical. Jadi HP-nya bisa tahu kalau kita sedang berada di ruangan yang tiba-tiba atau di ruangan tiba-tiba gelap, ini HP-nya sudah bisa langsung nyalain senternya atau nyalain cahayanya. Jadi nggak perlu lagi kita ngeklik apa untuk nyalain cahaya, tapi dia sudah otomatis nyalain cahaya. Berarti ini kan dia sudah agak pintar, sedikit agak pintar. Kalaupun dalam tanda kutip intensitas cahayanya gelap banget, berarti dia bisa menyalakan senter yang cahayanya seperti apa. Ini tadi yang saya sebut misalkan vibration. Nah, ini untuk kita bisa juga melihat kesehatan juga banyak sih. Ya, ini banyak banget. Temperatur ada, pressure atau tekanan ada, tapi kayaknya jangan terlalu ya. HP Anda ada sensor pressure-nya, tapi jangan juga dibuat mengangkat yang 2 ton ya. Ya, tapi ya ada sih, tapi ya jangan jangan yang aneh-aneh ya. Jangan dicoba yang aneh-aneh. Ada vibration, ada acceleration atau tilt-nya juga ada ini. Oke, banyak sih. Ya. Oke, terus kemudian kalau tadi ngomong di sensornya, nah ini di connectivity-nya. Ini connectivity-nya ada Bluetooth, ada Zigbee, ada Wi-Fi dan sebagainya, ada LoRa. Nah, ini untuk connectivity-nya. Di sisi data processing-nya itu sendiri, lanjutan dari komponennya tadi, berarti harus ngapain nih? Data yang ditangkapnya seperti apa, yang diolahnya bagaimana, yang dianalisisnya bagaimana, dan harus memberikan feedback seperti apa. Terakhir, UI-nya mau bagaimana. Karena kadang-kadang nih teman-teman, apalagi tadi nih, Mbak Firna ya, buat front-end developer. Nah, kita punya LCD untuk perangkat IoT itu kan kecil-kecil. Gimana caranya? Supaya informasinya dalam tanda kutip menarik dan interaktif, menarik dan interaktif mungkin, dan informasinya nyampe. Gitu. Kalau cuma angka-angka juga kan bingung juga gitu ya. Atau cuma button-button juga, ini button apa? Kebanyakan button juga bingung juga gitu ya. Artinya gimana caranya membuat sebuah structure ya. Biasanya udah user UI ini pasti memikirkan bagaimana tampilannya lebih ke user friendly juga. Oke. So ada connectivity, ada device, ada sensor, ada device, ada AI. Jadi ini lebih ke ujung-ujungnya seperti apa. Kalau di sisi connectivity mungkin bisa dibagi tidak harus luas, tapi lebih ke daerah-daerah yang kecil. Jadi lebih ke small ya, makanya ada edge computing. Kemudian untuk sensor mungkin bisa dibilang kalau IoT nggak ada sensornya nggak seru juga. Device-nya mungkin bisa lebih oke, lebih murah, lebih kecil lagi. Untuk AI-nya bisa lebih oke, khususnya biasanya dalam programming algoritmanya. Contoh kasus gini, tadi saya pernah bilang bahwa kita bikin perangkat untuk mendeteksi
kebakaran di hutan. Oke, keren. Tapi masalahnya adalah bagaimana perangkat device kita bisa nyala. Dan kan itu pertama, kalau konektivitasnya kan bisa pakai wireless Pak, pakai apa namanya seluler, pakai 4G. Oke, bisa. Pertanyaan berikutnya adalah baterai. Baterainya seperti apa? Dipasang di hutan, nggak ada listrik. Kan bisa Pak pakai solar cell. Nah, kan dia harus ada solusi bagaimana untuk bisa melakukan charging system untuk kelistrikannya. Kemudian juga usahakan pun kalau bisa tidak boros. Jadi teknologi low energy. Nah, ini diperlukan. Jadi sensor yang kita pasang, misalkan sensornya menggunakan Bluetooth, agar terpasang, terus kemudian nanti saling terhubung. Nah, yang digunakan pun Bluetooth-nya sudah menggunakan BLE biasanya, Bluetooth Low Energy. Jadi dia tidak menghabiskan baterai lebih cepat karena menggunakan Bluetooth low yang low energy, BLE biasanya. Nah, itu contoh ya. Jadi yang nggak muncul di sini adalah dia jangan bicara connectivity, sensor, device, dan sebagainya. Tapi di luar itu masalah utama adalah perangkat IoT ini pasti perlu listrik dong, gitu kan. Kalau yang ditempatkannya masih di daerah yang perkotaan dan sebagainya, mungkin masih aman. Tapi kalau udah ditempatkannya di area-area yang jauh dari listrik, ini masalah di hutan, di tengah laut misalkan. Nah, ini masalah. Berarti kan harus punya power, gitu ya. Oke, terus kemudian beberapa connected device hubungannya dengan populasi manusia. Orangnya makin nambah, orangnya nambahnya nggak signifikan, perangkat device-nya signifikan banget naiknya. Anda mungkin secara tidak sengaja punya HP, punya laptop, punya PC, punya iPad, itu lebih dari satu untuk satu orang. Maka kedepannya ya tadi, connected device kebutuhannya meningkatnya bahkan lebih cepat daripada populasinya manusia. Makanya IP4 habis diganti IP6. Oke, lanjut. Kayak mungkin saya cepat-cepat aja. Korelasinya, misalkan contoh bagaimana challenge-nya. Jadi kita bicara outset temperatur lawan power consumption. ini jelas banget. Apa namanya? Dengan konsumsi power yang tinggi, biasanya suhunya jadi panas. Contoh misalkan HP Anda kalau lagi nggak kebagian sinyal, saat HP nggak kebagian sinyal, pastinya apa namanya berusaha mencari sinyal sehingga Anda akan merasakan bahwa suhunya panas, suhu HP-nya jadi panas. Nah, suhu HP-nya panas, baterainya cepat habis. Ya, kalau udah dalam tanda kutip nanti mungkin bisa ke pemanasan global. Oke, lanjut. Materi berikutnya kita bicara bagaimana IoT deployment-nya. Gambaran masih sama di sini. Jadi kita bicara tadi wireless sensornya, temperatur suhu yang ada, misalkan tingkat kelembaban udara, sensor cahaya dan sebagainya. Nah, hubungannya seperti apa? Masuk dalam gateway-nya, kemudian baru masuk ke user interface dan UI yang ada di user interface ini nanti dibaca. Jadi ini beberapa infrastruktur contoh ya, contoh bentuk deploy dari IoT-nya. Untuk reference modelnya ini mengadopsi dari Cisco 7 layer OC, sebenarnya sama ini ya, bicara fisikalnya, kemudian connectivity-nya, data element transformation-nya, storage-nya, aggregation and access-nya, report analytic control-nya, baru sampai ke proses bisnisnya seperti apa. Ini ada 3 layer, 4 layer, 5 layer-nya. Ada tuh yang ngebahas papernya. Bisa dilihat ya di MDPI sensor. Jurnalnya ada. Nah, saya juga MDPI sensor jurnalnya.
Oke, lanjutin 3 layer, ini 4 layer saya skip dulu saja. 5 layer. Nah, saya lebih ke cenderung hari ini sebagai penutup juga untuk bicara di application-nya. Ya, karena nanti ini buat ide Anda di tugas akhir ya. Oke, ini beberapa application area. Ada bicaranya di elektronik, ada di otomotif, ada retail, perbankan, ada di environmental, tadi saya bicara masalah kebakaran hutan dan sebagainya, ada infrastructure, misalkan kita bicara building tadi, bikin kopi, terus kemudian kalau di perkantoran mungkin ya listrik otomatis mati kalau orang terakhir yang ada di kantor tersebut keluar. Terdeteksi dari mana? Ya, terdeteksi dari tapping. Gitu ya. Misalkan tapping bahwa saya tapping out sudah keluar nih. Ada utilities juga keperluannya, misalkan power. Nah, sejauh mana nih power grid, smart grid ini, water management dan sebagainya ini akan digunakan. Ada healthcare. Pas pandemi kemarin ini saya beli namanya oximeter. Ya, mungkin Anda tahu, Anda kenal. Harganya 2,5 juta. Begitu sudah pandeminya sudah mulai apa namanya? Berjalan setahun, oximeternya malah murah sekarang. Saya beli 2,5 juta loh. Kenapa mahal banget, Pak? Iya, bahkan barangnya pun 2 minggu baru nyampe. Terus kemudian kelebihannya adalah memang dia menggunakan BLE. Ya, jadi oximeternya saya pasang di tangan, terus kemudian dia bisa berintegrasi dengan smartphone, bisa berintegrasi dengan Raspberry Pi saya, kemudian datanya bisa di-capture, kita olah sedemikian rupa untuk nanti dikonekkan dengan misalkan rumah sakit informasinya. Atau kalau saya kemarin karena bicara blockchain, jadi datanya yang saya masukin ke dalam blockchain-nya healthcare. Ya. Jadi, Pak, kenapa nggak yang murah-murah? Sekarang juga 150 dapat, Pak. Bahkan 70.000 dapat, iya. Tapi dia hanya mendetek doang, tidak ada connectivity kemana-mana. Kalau yang saya beli waktu itu, bisa connectivity-nya bisa kemana-mana. Oke, ada smart city juga, tadi udah sedikit disampaikan, ada industri, ada agriculture juga. Nah, ini application areanya. Pak, kalau misalkan saya tadi hanya menggunakan smartphone, seperti apa, Pak? Ya, smartphone-nya kan bisa diasumsikan ya tadi kita punya apa namanya smartphone-nya bisa mendetek. Misalkan kita bikin dua aplikasi yang jalan di HP, di mana HP-nya mungkin nanti bisa ditempatkan satu dibawa sama kita, satunya lagi sebagai alert-nya saja, gitu kan, bisa menginformasikan atau at least hanya sebatas on off-nya saja. Menggunakan media internet, saya bisa menyalakan, mematikan lampu yang ada di rumah tanpa harus pulang ke rumah, misalkan seperti itu. Atau malah bisa auto, ya. Karena sudah memang tidak ada orang di rumah ya, harusnya auto lock semua rumahnya, auto shutdown listriknya. Oh, tapi kalau auto shutdown listrik bahaya, Pak. Bahayanya misalkan kulkas nanti urusannya. Jangan mati itu. Oke, smart city ini contoh. Kita bicara smart city. Banyak yang bicara di smart city ya. Jadi misalkan di sini contoh smart parking, traffic cognition, kemacetan, intelligent transportation system. Nah, jadi kita bisa lihat angkot mana yang angkot bis mana yang memerlukan armada. Nah, ini seru. Contoh paling gampang kalau ngomong traffic congestion nih. Banyak orang Bandung kan? Perempatan yang paling lama berhentinya saya yakin pada setuju itu di perempatan Samsat Bypass tuh lampu merahnya nggak kira-kira berhentinya. Demikian juga di lampu merah yang Buah Batu ya. Kalau Buah Batu perasaan masih enak, ada timernya ya. Yang di Samsat itu ada timer tapi nggak nyala. Jadi kita nggak tahu. Bahkan kalau udah berada di situ saya lebih ke ya udah bisa buka WA, bisa main game gitu ya. Bahkan bisa main Valorant mungkin ya. Kalau lagi lampu merah kayak gitu.
Oke, jadi beberapa smart city ini sebenarnya bagus, tapi mungkin penerapannya kita saya nggak tahu. Kemarin lewat juga di bypass yang detektor kecepatan juga kadang nyala, kadang mati. Nah, ini saya nggak ngerti kenapa nyala, kadang mati gitu ya. Tapi jelas sebenarnya bagus, niatnya bagus. Mana lagi nih? Oh, ini ada traffic congestion monitor card dan pedestrian traffic leveraging fit or mobile sensor. Jadi pejalan kaki pun juga diperhatikan. Ini kan seru kalau ngomong smart city. Oke, ada lagi misalkan gempa juga disampaikan. Ini polusi udara juga bisa kita ngomong smart city. Ada juga smart water. Nah, tapi mungkin nggak banyak nih smart water karena di Indonesia PDAM belum mencapai semua. Ya, beda dengan di luar negeri. Kalau ngomong smart water, di luar negeri semua pasti menggunakan air dalam tanda kutip berasal dari negara gitu ya. Nah, kalau di kita kan masih ada yang pakai air sumur, bahkan ada yang ngambil artesis. Wah, sebenarnya itu nggak boleh itu. Artesis itu jangan di sembarangan gitu ya. Oke. Ada juga smart metering. Dalam tanda kutip ini untuk listrik biasanya. Mungkin juga masalah juga kalau kita listrik selalu pakai PLN ya. Nah, ini smart metering ini cocok nih sebenarnya. Hanya mungkin kebijakan untuk menggunakan solar cell yang mungkin belum jelas nih. Bahkan ada yang bilang, wah Pak, kalau pakai solar cell kita tetap harus bayar ke PLN Pak. Wah kan nggak lucu juga. Tapi ya mungkin seperti itu deh. Human centric, manusia bisa connect kemana aja. Nah, ceritanya berdasarkan teknologinya, kebutuhannya dari cloud communication sampai ke user experience. Oke, saya cepet-cepet aja deh karena saya nggak mau lama-lama juga. Sudah terlalu malam. Oke, untuk agriculture nih tadi yang beberapa di areanya, contoh juga. Mungkin kalau ngomong IoT di sini, wah Pak ini kan berarti pasti bikin alat Pak kalau gini. Nah iya, tapi ini mungkin kedepannya kalau masuk ke dalam tugas kita, ini mungkin kita hanya melihat sensor kelembabannya aja gitu kan, misalkan seperti itu. Terus kemudian akan memberikan informasi bahwa harusnya menyalakan apa atau kita mengkonekkan kemana gitu kan. Nah, jadi contoh di sini kemarin saya habis dari trip luar kota cukup melelahkan dan lihat di daerah Brebes ya, saya lupa, atau Tegal ya. Jadi sudah terlihat ada water sprinkle dan terlihat model smart agriculture-nya. Itu kan seru berarti. Jadi begitu panasnya cukup terik, kadar kelembaban tanahnya beda, dia tiba-tiba nyala. Kan seru kalau udah kayak gitu. Jadi petani-petani sudah mulai keren kalau udah mulai kayak gini. Ada greenhouse-nya juga, masih bicara agriculture. Bagaimana tingkat CO2-nya. Namanya tanaman pasti kebalikannya dia membutuhkan CO, mengambil oksigen dan menghasilkan oksigen. Sorry. Nah, ini autonomous vehicle. Mobilnya bisa saling ngobrol. Kan kalau udah kayak gini seru. Mobilnya bisa tahu mobil sebelah itu mau lurus atau mau belok gitu kan. Ya, cuma kadang-kadang penggunanya yang nggak bener mungkin. Yang kayak tadi saya bilang. Ibu-ibu bawa matic ya. Tapi sebenarnya bisa diintegrasikan dan banyak sekali penelitian jurnal penelitian tentang autonomous vehicle. Untuk healthcare, nah ini tadi salah satu yang sudah saya pernah coba juga. Kita bicara banyak bisa digunakan di rumah sakitnya sendiri, itu sendiri, atau digunakan di luar rumah sakit. Nah, contoh misalkan smart face. Nah, smart face-nya dikenakan ke baju para pasien.
Sehingga ketahuan pasiennya ini ada di kasur atau lagi jalan-jalan. Pasiennya ini lagi jalan-jalannya seputar kamarnya saja atau ke kamar mandi atau bahkan bisa mengetahui, wah pasiennya jatuh di kamar mandi gitu kan. Nah, jadi bisa melakukan tindakan. Di sini juga ada infant protection. Sehingga bayi kan nggak mungkin juga jalan keluar sih Pak, kan jadi gimana ya, mungkin ada yang nyolong bayinya. Jadi langsung alarmnya bisa nyala dan sebagainya. Asset management, nah ini contohnya apa namanya, infusan ya. Infusan kadang-kadang seringnya bukan teledor sih, istilahnya kelupaan atau karena nggak memperhatikan infusnya yang udah habis, nggak ketahuan, lama-lama malah darahnya naik ke atas gitu kan. Saya pernah lihat dan pernah mengalami gitu ya. Karena keteledoran. Ya, itu contoh deh. Ini beberapa perangkat itu yang bisa kita apa namanya, gunakan, kita manfaatkan. Tas dasar dari kebutuhan kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa di speak up, atau kalau masih apa namanya, masih awal-awal biasanya memang nggak ada pertanyaan biasanya. Tapi monggo silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri pertemuan kita malam ini. Ada? Oh. Oke, baik. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Berarti mungkin bisa saya akhiri dulu pertemuan kita hari ini untuk malam ini. Kalau kita ketemu minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Mungkin nanti saya coba pilihkan dulu karena benar kan ya, kalau nggak salah saya harus 4 kali. Saya cuma 4 kali dikasih pertemuan online seperti ini mengingat keterbatasan mahasiswanya katanya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Saya coba pilihkan nanti. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, barangkali ada penyampaian yang kurang berkenan. Kita insya Allah ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita tentukan nanti, kita informasikan di grup LMS-nya ya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam warahmatullahi dan terima kasih. Waalaikumsalam, makasih Pak. wabarakatuh. Ya, sama-sama.